selanjutnya pemirsa kita akan mengetahui informasi terkini dari gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan kami Sri Dewi Andayani serta juru kamera Rona Bayu dan Rehan. Selamat sore Sri Dewi, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sinfo TV bahwasannya pada sore hari ini seperti apa kondisi lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terasa volume kendaraan yang baik dari arah Jakarta ataupun arah sebaliknya? Silakan Sri. Oke, baik, selamat sore Louis dan juga pemirsa. Memang untuk situasi di gerbang tol Cikatama ini semakin sore semakin mulai terjadi antrian kendaraan begitu ya. Ini dibandingkan dari siang tadi, untuk sore hari ini lebih ramai dan juga ini dalam kondisi hujan. Nah, untuk melihat atau mengetahui seperti apa lengkapnya, ini saya sudah bersama dengan Vice President Corporate Sekretariat Legal PT Jasa Marga, Ibu Ria. Apa kabar Ibu? Baik. Bisa dijelaskan nggak sih situasi arus mudik dan arus balik untuk saat ini itu seperti apa? Sudah terjadi peningkatan? Ya, jadi kalau terhitung secara kendaraan ya, traffic counting kita yang melalui Cikampek Utama untuk keluar Jakarta atau mengarah ke timur Jawa itu masih 64.000 kendaraan. Ini kenaikannya sekitar 160% dari normal. Jadi bisa dilihat bahwa arus mudik sebenarnya masih terlihat untuk di Cikampek Utama. Sedangkan untuk arus baliknya masih belum terlihat terlalu ramai ya secara traffic counting. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri, ini rekayasa lalu lintas hari ini yang sudah diberlakukan apa saja nih Bu? Ya, jadi dari kemarin sebenarnya itu bisa kita lihat sudah ada kontraflow. Kalau kemarin itu kita melakukan 3 kali rekayasa lalu lintas gitu kontraflow. Dari kilometer 36, 47 gitu ya, 55 dari 1 lajur ada yang kita buka sampai 2 lajur. Nah, untuk hari ini tadi sempat dilakukan sekitar hampir 2 jam gitu ya kontraflow dari kilometer 55 sampai kilometer 65. Namun karena memang lalunya sudah kedua arah sudah normal dan cukup ramai lancar, jadi sudah bisa digulung kontraflow-nya per jam 1 siang tadi. Kalau kita lihat ini kan semakin ramai dari arah Palimanan menuju Jakarta. Nah, ini gardu sudah ada berapa gardu yang dioperasionalkan nih? Ya, jadi kalau per hari ini kita masih beroperasi normal. Jadi kalau normal Cikampek Utama itu adalah 15 entrance, 15 exit. Kalau nanti memang dibutuhkan adanya tambahan untuk operasional gardu menerima dari timur Jawa menuju Jakarta, atau kita bisa bilang pada saat one way gitu ya, itu kita sudah menyiapkan yang siaga itu ada 36 titik transaksi yang disiapkan oleh gerbang tol Cikampek Utama. Nah, untuk persiapan one way sendiri, ini nantinya dari Trans Jawa menuju ke Jakarta Cikampek, ini apa saja sih Bu yang sudah disiapkan baik dari pemerintah dan juga Jasa Marga? Ya, kalau kami dari Jasa Marga Trans Jawa Tol gitu ya, sebagai Jasa Marga Group memang sudah menyiapkan berbagai mitigasi gitu ya untuk menghandling lalin dari timur menuju ke Jakarta. Yang pertama dari gerbang tol Cikampek Utama yang merupakan barier nantinya ketemu semua pengguna, itu kita sudah menyiapkan tambahan 5 gardu dalam Cikatama 8. Jadi sama seperti yang saya sampaikan ada 36 gardu nantinya, itu sudah termasuk Cikatama 8. Yang kedua juga kami dalam proses sebelum Lebaran kemarin periode mudik tuh kami sudah melebarkan di kilometer 207 sampai dengan 209 di ruas Palimanan Kanci. Jadi ini kami maksudnya berharap ini bisa juga mengupayakan mengurangi kepadatan. Dan yang terakhir memang kami berkoordinasi juga dengan seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas. Dan yang pasti kami terus mengupdate informasi buat pengguna jalan agar bisa menentukan waktunya. Dan yang terakhir mungkin potongan tarif tol ya, jadi stimulus ini juga perlu kita sampaikan kepada seluruh pengguna. Ibu, untuk persiapan arus balik ini kan ada tol baru gitu ya, jalur tol Japek 2 yang sudah difungsikan hari ini. Nah, itu bagaimana, boleh dijelaskan sedikit nggak sih Bu soal fungsional? Ya, kalau untuk fungsional Japek 2 Selatan gitu memang sudah mulai hari ini gitu ya per tadi pagi, namun memang pelaksanaannya secara situasional nanti melihat dari arahan diskresi kepolisian. Kami dari Jasa Marga Trans Jawa Tol sudah menyiapkan berbagai layanan pendukung gitu seperti nantinya di gerbang tol Karawang Barat 1 itu yang akan menerima pengguna jalan yang melalui Japek 2 Selatan yang melalui gerbang tol Kutanegara. Nah, di Karawang Barat 1 sendiri kami sudah menyiapkan 4 gardu yang standby. MR juga sudah dipersiapkan personal on call. Sedangkan pengguna jalan nantinya yang melewati Bojongmangu gitu ya, nanti keluarnya di gerbang tol Cibatu. Nah, di Cibatu juga kami sudah menyiapkan berbagai layanan pendukung gitu ya, 4 gardu, MR juga udah ada, personal on call juga udah siap.
Satu lagi ini Bu, terakhir imbauan untuk para pemudik yang akan melakukan arus balik ini apa saja, boleh dijelaskan? Ya, yang pertama mempersiapkan diri, keluarga, perbekalan gitu ya, dan juga paling penting adalah kendaraan. Itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Yang kedua, kami sudah memberikan stimulus seperti potongan tarif tol yang mulai berlaku per besok pagi. Jam 5 pagi sampai tanggal 5 April jam 5 pagi, dan tanggal 8 April jam 5 sampai tanggal 10 April jam 5 pagi. Nah, ini agar para pengguna jalan dapat menentukan rutenya. Nah, prediksi puncak itu di tanggal 6 April, sehingga kami harap pengguna jalan dapat menentukan waktu terbaiknya untuk melakukan perjalanan. Dan yang paling utama adalah penggunaan rest area. Jika sudah lelah, agar mendapatkan informasi yang terkini ya, rest area mana saja yang masih buka tutup, dan juga rest area mana yang bisa didatangi oleh para pengguna. Ya, untuk pengisian saldo memang karena Jakarta Cikampek atau Cikampek Utama akan menerima lalin dari Kali Kangkung gitu, nanti kalau ada one way gitu ya, kami harap pengguna jalan dapat menyiapkan saldo e-tolnya atau uang elektroniknya minimal di Rp500.000. Jadi supaya pada saat memasuki gerbang tol Jakarta Cikampek atau Cikampek Utama tidak perlu lagi layanan top up di gerbang, sehingga itu bisa memutus kepadatan yang antri ya masuk ke gerbang. Terima kasih atas informasinya Ibu Ria. Oke, pemirsa, itu tadi memang ada imbauan juga dari PT Jasa Marga untuk jangan lupa mengisi saldo e-tol ini dari rumah. Menyiapkan saldo e-tol dari kampung halaman menuju ke rumah ini minimal Rp500.000. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya kepadatan atau antrian kendaraan tepatnya di gerbang tol begitu ya. Kembali ke studio, Louis. Baik, Sri Dewi, kalau dari pantauan kami di lapangan, dari melihat visual Sri Dewi yang dibagikan oleh Sri Dewi serta juru kamera Rona Bayu, bahwa terlihat di pantauan kami kendaraan-kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi atau roda 4. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sinpo TV terkait apakah ini termasuk dengan diskresi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, di mana kendaraan-kendaraan besar seperti bus ataupun truk atau kendaraan roda lebih dari roda 10 itu memang belum diberlakukan atau belum diperbolehkan untuk melintasi kawasan ini. Seperti apa, Sri Dewi? Baik, untuk kendaraan sendiri ini yang melintas di tol Jakarta Cikampek maupun sebaliknya ini masih didominasi oleh kendaraan bersumbu 2 atau golongan 1 dan golongan 2 seperti kendaraan mobil pribadi, mobil travel dan juga bus pariwisata. Dan untuk sampai saat ini kami juga belum melihat kendaraan seperti truk-truk pengangkut barang begitu ya yang melintas di tol Jakarta Cikampek. Hal ini memang sesuai dengan ketentuan SKB yang sudah diberlakukan oleh pemerintah dan juga kepolisian dan pihak Jasa Marga agar truk bersumbu 3 ini tidak melintasi tol Jakarta Cikampek dan dialihkan ke jalur arteri seperti itu. Dan memang untuk kendaraan bersumbu 3 sendiri ini diberlakukan pembatasan sejak 24 April sampai nanti tanggal 24 Maret maksud kami sampai nanti tanggal 10 April 2025 atau usai H+ Lebaran berlangsung. Dewi, Louis, kembali ke studio. Baik, Sri Dewi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama bersama juru kamera Rona Bayu serta Raihan. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan Dewi. Dan sebelumnya sudah ada rekan kami Berkat di Terminal Kampung Rambutan dan juga Jihan Nabila dari Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, kami menunggu laporan updatean selanjutnya.